Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu mengenal zamanku abad 17 yang menuju ke kritis. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Jadi saudara-saudari yang dalam Kristus atau manusia yang dalam Kristus, agama Kristen bukan agama ide, bukan juga agama teori, tetapi agama Kristen adalah agama yang berdasarkan otoritas firman Tuhan yang tertinggi. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sehingga hidup dalamnya bisa menjadi saksi di tengah dunia yang sedang menuju ke arah yang tidak pasti. Oleh sebab itu, iman kekristenan memastikan, menjamin kehidupan arah hidup kepada kehidupan yang pasti, yaitu dalam Kristus itu sendiri. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mikirkan bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang dibatasi di bawah kurun waktu dan tempat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua kurun ini telah menjadi properti hidup manusia itu sendiri yang sangat berharga. Pada saat seperti itu, manusia dituntut bukan hanya untuk menerima sejarah itu sendiri, tetapi sekaligus melampaui dan menantang zaman sejarah seturut rencana Allah di luar sejarah. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sehingga kehendak Allah dalam kekekalan bisa diterapkan di tengah dunia yang sedang berlangsung atau sedang menuju kepada kehidupan yang tidak pasti, dan Kristus memastikan kehidupan yang pasti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi saksi Tuhan dalam dunia ini melalui orang-orang yang telah dipilih Tuhan, orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, orang-orang yang telah ditentukan Tuhan sejak semula, sejak dunia belum dijadi. Tuhan telah memanggil mereka untuk menjadi saksi bagi dunia. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, abad ini adalah abad yang sedang tergoncang oleh teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat, melangkah maju dalam sejarah manusia itu sendiri. Abad ini mulai masih memakai kuda. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat abad ini kepada pengenalan akan Kristus menuju arah penentuan hidup yang ditentukan Kristus. Mari kita kembali. Jadi saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa menunjukkan apa yang terjadi saat ini ketika orang-orang masa lalu, maka sebagai orang yang hidup zaman ini, yakin bahwa orang-orang pernah hidup dalam sejarah. Kalau mereka bisa datang berkunjung dan melihat kemajuan pada zaman ini, pastilah mereka akan sangat terkejut dan mati kembali.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Konfusius atau Sokrates bangkit dan melihat keadaan sekarang, bahkan kalau Immanuel Kant atau Friedrich Karl Marx, Hegel yang baru melewati 1-2 abad yang lalu, pastilah akan sangat terkejut karena mereka tidak pernah menduga dapat terjadi perubahan seperti ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi apabila kita melihat kemajuan teknologi yang sedang berkembang, ilmu pengetahuan yang sedemikian pesat di abad ini, zaman ini, apakah manusia bisa menjadi lebih bahagia? Apakah dapat melampaui sejarah? Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita menjadi saksi Tuhan dalam dunia ini. Kini kita harus membicarakan abad ini, karena abad ini abad yang sangat penting untuk harus dibicarakan. Dunia akan kemana arah hidupnya? Orang-orang akan kemana arah hidupnya? Mari kita kembali pada Kristus melalui firman Tuhan. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, maka diungkapkan bahwa 4 hal yang kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup manusia, yaitu kebutuhan akan kasih yang harus dipenuhi oleh setiap umat manusia, karena Kristus adalah Allah yang Maha Kasih. Maka harus diteladani kasih Kristus itu dan menerapkan bersaksi bagi dunia. Dunia boleh melihat kasih Kristus yang begitu besar, yang melampaui yang tak terselami dalam hidup manusia. Yang kedua, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, kebutuhan akan pengampunan, di mana Kristus yang adalah Allah yang telah menjadi teladan, menjadi sang pengampunan bagi umat manusia. Itu sebagai umat yang percaya kepada Kristus harus mempunyai sifat pengampunan. Karakter Kristus adalah sifat pengampun, itu harus diteladani supaya dunia boleh melihat Kristus kecil dalam kehidupan umat manusia. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan akan tujuan hidup. Kebanyakan orang tidak tahu apa tujuan ia hidup di dunia ini. Mengapa ia ada di dunia ini? Ini pertanyaan sangat mendasar dalam hidup manusia. Tapi manusia tidak menyadari, tidak mempertanyakan apa tujuannya dia berada di dunia ini. Pasti termasuk rencana Tuhan yang terbesar dalam hidup manusia. Yang keempat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebutuhan akan pengharapan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia yang tidak punya pengharapan pasti akan mati secara tidak pasti. Tapi kalau manusia yang punya pengharapan yang begitu besar dalam keyakinannya, terlebih khusus orang Kristen, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, mempunyai pengharapan, maka ia pasti dengan keyakinan dan pengharapan yang begitu besar, ia akan menembus iman pengharapan kepada Kristus. Ia akan memperoleh kehidupan kekal dalam Kristus, dan ia akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Shalom. Amin.